Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Yati selaku dosen mata kuliah Parapsikologi 2 dan kepada teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan darah untuk diagnosa filaris dan malaria. Yaitu adapun rekan-rekan saya yaitu Ambar Mustika Purnamasari, Ayu Sri Wahyuni, dan Jenny Papusah. Untuk pemeriksaan filaris secara kerja langsung, darah diambil dari ujung jari atau finger prick. Untuk alat dan bahan untuk pemeriksaan filaris, untuk sediaan darah segar atau cara kualitatif, alat dan bahannya yaitu lancet, objek gelas, cover gelas, mikroskop, kapas, dan alkohol 70%. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu letakkan 1 tetes darah pada objek gelas, lalu ditutup dengan cover gelas, periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Apabila sediaan darah positif, maka akan terlihat mikrofilaria bergerak secara aktif dalam tetesan darah tersebut. Untuk sediaan darah tebal atau dengan pengecetan atau cara kuantitatif, alat dan bahannya sendiri yaitu kapas dan alkohol 70%, mikroskop atau mikropipet atau kapiler, objek gelas, staining jar, GMSA, buffer pH 7,2, dan metanol. Untuk cara kerjanya yaitu darah yang keluar dari ujung jari diukur dengan mikropipet sebanyak 60 mikroliter, lalu dibuat sediaan darah tebal berbentuk oval pada objek gelas, biarkan sampai kering, lalu lanjutkan dengan pengecatan GIMSA. Selanjutnya ada cara pengecatan. Nah, yang pertama, sediaan tebal dikeringkan minimal dalam waktu 30 menit atau sampai 1 malam. Kemudian dehemoglobinasi dengan air ledeng selama 2 menit lalu dikeringkan. Kemudian sediaannya itu ditetesi dengan metanol untuk difiksasi selama 15 menit. Nah, kemudian genangi dengan cap GIMSA. Nah, genangi dengan cap GIMSA-nya itu adalah 1 bagian GIMSA ditambah 9 bagian Aquades selama 10 menit. Nah, selanjutnya dicuci dengan air mengalir sampai bersih, kemudian dikeringkan dan jangan lupa untuk diperiksa di bawah mikroskop. Selanjutnya untuk alat dan bahan, cara konsentrasi yang pertama ada paku thinner dan heparin, kemudian disposable syring 10 ml, kemudian ada tabung holder dengan membran nukleofor, ada objek gelas, mikroskop, larutan garam fisiologis, metanol, alkohol, dan yang terakhir tentunya ada cat GIMSA. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama ambil darah panas sebanyak 1 ml, lalu ditampung dalam paku thinner yang telah diberi heparin tadi. Kemudian darah diambil dari paku thinner dengan menggunakan disposable syring 10 ml, lalu diencerkan dengan 9 ml larutan garam fisiologis, kemudian disemprotkan darah perlahan melalui membran nukleofor yang telah dilekatkan pada tabung holder. Nah, ukuran membran nukleofornya, lubangnya kira-kira 5 mikron, kemudian atau sampai 25 mm. Nah, selanjutnya ulangi langkah tersebut dengan larutan fisiologis dan semprotkan pelan-pelan, lalu semprotkan udara 5-10 ml perlahan-lahan melalui membran. Lepaskan holder dengan hati-hati, lalu ambil membran nukleofor dengan letakkan di atas objek gelas. Nah, kemudian biarkan sampai kering. Nah, selanjutnya membran difiksasi dengan metanol selama 30 detik. Lalu dicuci dengan cara mencelupkan ke dalam Aquades. Selanjutnya lakukan pengecetan dengan GIMSA yang telah diencerkan. GIMSA-nya adalah GIMSA standar. Kemudian bisa diperiksa di bawah mikroskop. Selanjutnya masuk ke pemeriksaan malaria. Nah, untuk pengambilan darah kapiler, alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada kapas alkohol 70%, ada objek gelas, ada box slide, ada pensil, benarnya pensil itu untuk memberikan label pada slide, kemudian ada lancet steril untuk mengambil darah kapiler.
Nah, setelah itu kita siapkan kaca sediaan. Yang pertama, kaca sediaannya itu tentunya harus bersih, tidak bau, tidak berlemak, kemudian tidak mengandung alkohol, jernih, tidak kusam, ketebalannya 1,1 sampai 1,3 mm. Nah, selanjutnya kaca sediaan yang baru tersebut dapat dicuci dengan sabun cair, kemudian dikeringkan, kemudian baru bisa diberi label. Selanjutnya untuk pengambilan dan pembuatan sediaan darah kapiler sendiri, yang pertama tulis pada sediaan darah kapilernya pada slide-nya, sediaannya, nomor subjek, inisial nama, tanggal, hari kunjungan. Nah, itu pada slide dicantumkan. Kemudian pegang jari manis kiri pasien, bersihkan ujung jari tersebut dengan kapas alkohol, kemudian gosok sampai bersih dan keringkan dengan kapas kering. Nah, dengan menggunakan lancet, tusuk jari di bagian pinggir, tepatnya kulit yang bagian tipis dengan cepat. Selanjutnya bersihkan tetes darah pertama dengan kapas kering. Nah, kemudian ambil slide yang sudah diberi label tadi dan teteskan darah sebanyak 3 tetes untuk sediaan darah tebal. Nah, untuk pewarnaan slide untuk mikroskop malaria sendiri, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada rak pewarna, ada pipet, ada gipsa stok, ada metanol absolut, dan yang terakhir ada air mineral pH 7,2. Sedangkan untuk pengambilan dan pembuatan sediaan darah kapiler, yang pertama seperti tadi, tulis nomor subjek, inisial nama, tanggal, dan hari kunjungan pada slide, kemudian pegang jari manis, tangan kiri pasien, bersihkan ujung jari tersebut dengan kapas alkohol, gosok sampai bersih dan keringkan dengan kapas kering. Nah, kemudian dengan menggunakan lancet, tusuk ujung jari bagian pinggir, kulit lebih tipis dengan cepat. Kemudian bersihkan tetes darah pertama dengan kapas kering dan ambil slide yang sudah diberi label, kemudian teteskan darah sebanyak 3 tetes untuk sediaan darah tebal. Selanjutnya adalah pengambilan dan pembuatan sediaan darah kapiler. Yang pertama, tulis nomor subjek, inisial nama, tanggal, dan hari kunjungan pada slide. Kemudian, pegang jari manis tangan kiri pasien, bersihkan ujung jari tersebut dengan kapas alkohol, gosok sampai bersih dan keringkan dengan kapas kering. Selanjutnya, dengan menggunakan lancet, tusuk ujung jari di bagian pinggir, kulit lebih tipis dengan cepat. Kemudian bersihkan tetes darah pertama dengan kapas kering, lalu ambil slide yang sudah diberi label dan teteskan darah sebanyak 3 tetes untuk sediaan darah tebal. Berikutnya adalah langkah-langkah fiksasi dan pewarnaan. Yang pertama, pastikan sediaan telah kering dengan sempurna. Kemudian, sediaan darah tipis harus difiksasi dengan metanol absolut terlebih dahulu sebelum diwarnai. Posisi slide agar miring saat meneteskan metanol atau slide dicelupkan dalam metanol kurang lebih 1-2 detik dengan posisi darah tipis di bawah. Karena metanol tidak boleh mengenai darah tebal yang akan mengganggu dehemoglobinisasi sediaan darah tebal. Selanjutnya, biarkan darah tipis kering dari metanol kurang lebih 1 menit dan siapkan cairan Giemsa yang telah dibuat dengan pengenceran 3%. Letakkan slide di rak pewarnaan dan teteskan cairan Giemsa menggunakan pipet sampai seluruh sediaan darah tergenangi cat. Diamkan selama 45-60 menit, lalu bilas perlahan dan hati-hati dengan air bersih, kemudian biarkan slide mengering dengan posisi berdiri. Untuk pembuatan larutan Giemsa 3%, pengenceran yang digunakan yaitu 0,3 ml stok Giemsa ditambahkan dengan 9,7 ml Aquades dan dapat digunakan selama 1 jam. Selanjutnya yaitu pembacaan slide malaria. Alat dan bahan yang digunakan terdiri dari mikroskop dengan perbesaran objektif 100 kali dan lensa okuler 10 kali, minyak imersi, alat hitung parasit, dan tisu. Pembacaan sediaan darah. Yang pertama, darah tebal untuk menghitung parasit minimal per 200 leukosit. Bila ditemukan parasit kurang dari 10 darah dalam 200 leukosit, dapat dihitung per 500 leukosit. Kedua, darah tipis untuk konfirmasi diagnosa spesies atau untuk mendapat gambaran mengenai morfologi parasit. Darah tipis juga digunakan untuk menghitung parasit minimal dalam 100 eritrosit. Ketiga, parasit seksual atau gametosit dihitung dalam 2000 leukosit. Yang keempat, selesai membaca slide diletakkan terbalik pada tisu agar minyak imersi terserap tisu.
Slide kemudian dapat disimpan pada box slide. Untuk cara perhitungannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah parasit dikali 5000 leukosit per 200 leukosit sama dengan parasit per mikroliter darah. Yang kedua, jumlah parasit dikali 5000 leukosit per 500 leukosit sama dengan parasit per mikroliter darah. Yang ketiga, jumlah gametosit dikali 5000 leukosit per 2000 leukosit sama dengan parasit per mikroliter darah. Jika menghitung dari hapusan darah tipis, jumlah parasit dikali 4,5 juta eritrosit per 1000 eritrosit sama dengan parasit per mikroliter darah. Catatan: 1. Parasit dihitung per 500 leukosit jika dalam 200 leukosit ditemukan kurang dari 10 parasit. 2. Parasit dihitung pada hapusan darah tipis minimal 1000 eritrosit jika pada hapusan darah tebal dalam 200 leukosit ditemukan lebih dari 500 parasit. Yang ketiga, catat jumlah parasit seksual atau gametosit minimal per 2000 leukosit. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan sediaan darah malaria. Bahan dan alat: kaca objek, rak pewarnaan, lancet, kapas alkohol, metanol, larutan ginseng, air keran, dan pipet tetes. Memakai jas khusus laboratorium. Prosedur: 1. Bersihkan ujung jari tengah, sedangkan untuk bayi pada bagian tumit atau cuping telinga dengan kapas alkohol. Biarkan kering. 2. Tusuk ujung jari dengan lancet darah yang steril. Hapus tetesan pertama dengan kapas kering. Tetesan selanjutnya, tampung dengan sebuah kaca objek. Dengan bantuan kaca objek lain, buat sediaan apus tipis sedemikian rupa sehingga diperoleh sediaan yang tipis dengan ujung seperti ujung lidah. Biarkan kering. Dengan kaca objek lain, tampung tetesan darah untuk sediaan darah tebal. Buat sekurang-kurangnya 2 tetesan dan lebarkan dengan sudut kaca lain. Biarkan kering.
Contoh sediaan darah tipis yang baik. Dan contoh sediaan darah tipis yang tidak baik. Pemulasan sediaan darah. 1. Letakkan sediaan darah tipis dan tebal di rak secara horizontal. Sediaan darah tipis difiksasi dengan metil alkohol kurang lebih setengah menit. Sediaan darah tebal dihemolisir dengan air sampai pucat, kemudian air dituangkan dan biarkan kering. Teteskan larutan gimsa ke atas masing-masing sediaan. Diamkan selama kurang lebih 15-30 menit. Cuci dengan air mengalir. Larutan gimsa tidak boleh dituang langsung, tetapi didorong dengan air agar tidak terdapat endapan pada sediaan. Keringkan dengan cara meletakkan sediaan pada posisi miring. Periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran okular 100 kali. Sebelumnya, sediaan diteteskan dengan minyak emersi. Tidak ditemukan parasit sedikitnya pada 100 lapangan panda. Pembuatan sediaan darah tebal mikrofilaria. 1. Bersihkan ujung jari tengah. Untuk bayi, bisa menggunakan di bagian tumit dan cuping telinga dengan kapas alkohol. Biarkan kering. 2. Tusuk jari dengan lancet darah yang steril. Hapus tetesan pertama dengan kapas kering. 3. Teteskan darah sekitar 4-5 tetes ke atas kaca objek
Kemudian lebarkan dengan bantuan sudut kaca objek lain sampai terbentuk elips sebesar 3/4 kaca objek. 4. Biarkan kering. Ini contoh sediaan mikrofilaria. Pemulasan sediaan darah. 1. Sediaan darah tebal dihemolisir dengan air sampai pucat. Kemudian, air dituangkan Kemudian, air dituangkan dan dibiarkan kering. Dua, fiksasi dengan metil alkohol 1-2 menit. 3. Teteskan larutan Giemsa ke atas sediaan dan diamkan selama 15 menit. 4. Cuci dengan air mengalir. Larutan Giemsa tidak boleh dituang langsung, tetapi didorong dengan air agar tidak terdapat endapan pada sediaan. 5. Keringkan dengan cara meletakkan sediaan pada posisi miring. Sediaan yang sudah dikeringkan diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran okuler 10 kali. Hasil dinyatakan negatif apabila tidak ditemukan parasit sedikitnya pada 108 panda.